Di dalam hadis disebutkan wa nahana an khawatimidz dzahab, dan Rasulullah melarang kita dari memakai cincin-cincin yang terbuat dari emas. Wa amma khatamudz dzahab, cincin yang terbuat dari emas, fahuwa haramun 'ala ar-rajuli bil ijma', maka ia haram bagi laki-laki berdasarkan ijma' para ulama. Rasulullah melarang memakai cincin-cincin yang terbuat dari emas, dan larangan ini ditujukan kepada para laki-laki dan hukumnya haram. Wa kadza law kana ba'duhu dhahaban wa ba'duhu fiddah. Demikian juga jika cincin sebagiannya emas dan sebagiannya perak, haram bagi laki-laki memakainya. Au kana mumawwahan bidhahabin yasirin fahuwa haram, atau dia dicampuri dengan emas yang sedikit, maka haram memakainya. Li umumil hadithil akhari fil hariri wadh-dhahab, karena keumuman hadis yang lain tentang sutra dan emas. Disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inathiha. Sesungguhnya sutra dan emas ini haram untuk laki-laki dari umatku, dan halal untuk perempuan-perempuan dari umatku. Disebutkan dalam hadis wa 'anis syurbi fil fiddah, dan minum dengan sesuatu yang terbuat dari perak. Au qala aniyatil fiddah, atau Rasulullah bersabda bejana yang terbuat dari perak. Wa 'anil mayathiri wal qassi, dari mayathir dan qassi. Nanti akan datang penjelasan makna mayathir dan qassi. Wa an lubsil hariri, dan memakai sutra. Wad dibaji wal istibraq, dibaj dan istibraq, nanti maknanya akan datang. Muttafaqun alaih. Wa amma lubsul hariri wal istibraqi wad dibaji wal qassi, adapun memakai sutra, istibraq, dibaj dan qassi, ini semuanya nama-nama sutra. Wa huwa naw'un minal harir, dan ia jenis dari sutra. Fa kulluhu haramun 'ala rijal, maka semuanya haram bagi laki-laki. Ya, laki-laki haram memakai sutra yang jenisnya istibraq atau dibaj atau qassi. Sawa'un labisahu lil khuyala'i aw ghairiha, sama saja dia memakainya karena sombong atau karena tidak sombong. Illa an yalbasahu lil hikkati, kecuali dia memakai sutra karena sakit kulit. Fayajuzu fis safari wal hadar, maka memakai sutra karena sakit kulit boleh pada waktu safar atau mukim. Wa aman nisa'u fayubahu lahunna lubsul hariri wa jami'i anwa'ih, adapun perempuan-perempuan dibolehkan bagi mereka memakai sutra dan semua jenis-jenisnya, baik jenisnya istibraq atau dibaj atau qassi. Wa khawatimidz dzahab, dan dibolehkan untuk perempuan memakai cincin-cincin terbuat dari emas.
wasairil hulli minhu wa minal fiddah sawa'un al-muzawwajah wa ghairaha, dan semua perhiasan yang terbuat dari emas dan dari perak, sama saja dicampur atau tidak dicampur, boleh bagi perempuan. Wasyabatu wal ajuz, perempuan yang masih muda atau tua, wal ghaniyatu wal faqirah, perempuan kaya atau miskin, semuanya boleh memakai sutra dengan berbagai macam jenisnya dan memakai perhiasan terbuat dari emas. Wa amma qauluhu, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an syurbin bil fiddah, dan meminum dengan al-fiddah, dengan perak, ya, sesuatu yang terbuat dari perak, bejana yang terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak. Fatahrimul akli wasyurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati ala kulli mukallafin rajulan kana aw imra'ah. Maka pengharaman makan dan minum dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak diharamkan untuk semua mukallaf, laki-laki atau perempuan. Beda dengan memakai sutra dan memakai perhiasan dari emas yang telah kita sebutkan tadi, itu hanya diharamkan untuk laki-laki. Tetapi minum dengan menggunakan sesuatu yang terbuat dari perak itu haram untuk semua jenis manusia, laki-laki ataupun perempuan. Wala yaltahiqu dzalika bil hulli lin nisa, dan itu tidak diikutkan dengan perhiasan yang dibolehkan untuk para perempuan. Ya, perhiasan yang terbuat dari perak itu boleh perempuan memakainya. Li'annahu laisa minat tazayyuni, karena minum bukan termasuk berhias. Alladzi ubiha laha fi syai', yang dibolehkan untuknya sesuatu pun, yang dibolehkan untuk perempuan. Ya, perempuan boleh memakai sesuatu untuk berhias dari emas dan perak, sementara minum itu bukan berhias. Wa amma qauluhu wa 'anil mayathir, adapun sabda Rasulullah di dalam hadis disebutkan wa 'anil mayathir, dari mayathir, dan melarang kita dari mayathir. Mayathir fahuwa bitha'il muthallathah. Mayathir itu ada huruf tha-nya yang bertitik 3 qabla ra, sebelum ra. Qala al-ulama, ya, para ulama mengatakan huwa jam'u mi'tharah bi kasril mim. Mayathir itu bentuk jamak dari mi'tharah dengan mengkasrahkan mimnya. Wa hiya wita'un kanatin nisa'u yad'nahu li azwajihinna 'ala suruj. Dan mayathir adalah sesuatu yang diduduki, yang diletakkan oleh para perempuan untuk suami-suami mereka di atas pelana-pelana. Wa kanat min marakibil ajam, dan pelana-pelana yang di atasnya diletakkan mayathir itu dinaiki oleh orang-orang, sesuatu yang dinaiki oleh orang-orang yang bukan Arab, non-Arab. Wa yakunu minal harir, dan ia terbuat dari sutra. Wa yakunu minas sufi wa ghairih, dan ia terbuat dari bulu dan selainnya. Wa huwa haramun 'ala rijal, dan ia haram untuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan mayathir. Sawa'un kana 'ala rahlin aw sarjin aw ghairihima, sama saja di atas pelana atau selainnya. Rahl sama sarj itu maknanya sama, pelana. Wa in kanat mi'tharatan min ghairil hariri falaysat biharam, dan jika mi'tharah itu bukan terbuat dari sutra maka tidak haram. Disebutkan dalam hadis wa anil wal qassi, dan qassi, melarang dari qassi.
Wa amal qassi fahuwa bi fathil qafi wa kasris sinil muhmalatil musyaddadah. Adapun qassi maka ia difathahkan qafnya, dikasrahkan sinnya, qassi. Al-muhmalati al-musyaddadah, yang sinnya itu tidak ada titiknya dan bertasydid. Wa hadha alladhi dzakarnahu min fathil qafi huwa as-sahihul masyhur. Yang kita sebutkan dengan menfathahkan qaf, al-qassi, itu yang benar dan yang terkenal. Wa ba'du ahli al-hadithi yaksiruha. Sebagian ahli hadis mengkasrahkannya, mengkasrahkan qaf, qissi. Wa qala ahlul lughati wa gharibul hadith, ahli bahasa dan ahli kata-kata asing di dalam hadis mengatakan hiya thiyabun mudalla'atun bil harir. Qassi itu baju yang dicampur dengan atau dicampur dengan sutra, tu'malu bil qas bi fathil qaf, yang dibuat di qas, difatahkan qafnya. Wa huwa mawdi'un min biladi Mesir, dan ia adalah negara tempat di negara Mesir. Wa huwa qaryatun ala sahilil bahr qaribatin min Tinnis, dan Al-Qas itu desa di tepi pantai dekat dengan Tinnis. Wa hadzal qassiyyu in kana hariruhu aktsara min kitanihi fa nahyu anhu litahrim. Qassi ini kalau sutranya lebih banyak daripada kitannya, maka larangan darinya untuk diharamkan. Wa illa fal karahatu litanzih. Kalau tidak maka makruh. Makruhnya itu untuk dijauhi, bukan untuk dibencinya itu untuk dijauhi, bukan untuk diharamkan. Wa amal istibraq fa ghalidud dibaj. Adapun istibraq maknanya adalah sutra yang tebal. Wa amad dibaju fa bi fathid dali, wa amad daibaju fa bi fathid dali. Adapun daibaj itu dalnya difatahkan, wa kasriha. Daibaj atau dibaj, bisa dibaca daibaj, bisa dibaca dibaj. Jam'uhu dababij, bentuk jamaknya adalah dababij. Wa huwa ajamiyun mu'arrabud dibaj. Dia adalah bahasa asing yang dijadikan Arab. Wad dibaj wal istibraq haram. Dibaj yang tadi artinya adalah sutra tebal, dan istabraq haram, dua-duanya haram. Li'annahuma minal harir, karena keduanya terbuat dari sutra. Wallahu a'lam bis-shawab.